Jadi bukan bidang keilmuannya, tapi memang kualifikasinya itu yang dituntut oleh pasar itu sudah berubah gitu. Oke, berarti ini sekaligus menjernihkan karena bayangan di publik adalah prodi secara keilmuannya yang dipukul rata, dihantam rata ini kemudian ditiadakan. Keilmuannya tetap ada, tetapi jenjangnya yang kemudian dari D3, yang D3 ditiadakan, yang D4 dan seterusnya ini yang tetap dipertahankan begitu ya. Nah, untuk proses penutupan ini, betul. Bagaimana sih, Prof, bisa dijelaskan tahapan-tahapannya ini seperti apa sebetulnya tata caranya penutupan prodi? Ya, jadi untuk penutupan program studi itu sesuai dengan Permendikbud nomor 7 tahun 2020 itu diusulkan oleh perguruan tinggi, bisa diusulkan oleh perguruan tinggi ya, ketika perguruan tinggi merasa memang program studi tersebut sudah tidak relevan bagi dunia industri atau bagi perguruan tingginya sendiri, kemudian mereka bisa mengusulkan ke LLDikti. Nanti LLDikti melakukan verifikasi ya, kemudian nanti LLDikti mengirim kepada pusat ya, kemudian nanti kita buatkan SK penutupannya. Nah, kemudian yang kedua, program studi itu bisa juga ditutup kalau dia tidak memenuhi standar nasional pendidikan tinggi. Nah, tidak memenuhi standar nasional pendidikan tinggi itu artinya misalnya program studi itu tidak terakreditasi ya, tidak terakreditasi dalam waktu yang cukup lama sehingga tidak berhak untuk mengeluarkan meluluskan mahasiswa. Nah, jadi kalau dia sudah tidak sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi itu kita juga bisa mencabut izinnya. Kemudian program studi itu juga bisa ditutup kalau dia melakukan pelanggaran-pelanggaran ya, melakukan pelanggaran-pelanggaran. Jadi artinya dia diberikan sanksi berupa pencabutan izin ya. Pelanggarannya itu macam-macam, tapi diantaranya misalnya kalau dia mengeluarkan ijazah secara ilegal. Jadi dia mengeluarkan ijazah tapi tidak ada pembelajaran. Nah, itu kalau kita dapati seperti itu juga bisa kita cabut izinnya.